teman-teman PBI TV, jumpa lagi dengan aku Wiwit di episode kedua tentang cara ke Jerman. Nah, di episode sebelumnya kita udah membahas tentang cara S1 ke Jerman, dan di episode kali ini kita akan membahas lebih detail tentang student college di Jerman dan juga di Indonesia tentunya. Nah, karena di episode sebelumnya kita udah menyinggung sedikit tentang student college itu apa, kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang kenapa sih butuh student college, apa aja syaratnya, dan juga hal lainnya. Oke, pertama kita bahas dulu nih kenapa perlu yang namanya student college. So, sebelum kita masuk ke universitas yang ada di Jerman, kita butuh yang namanya Hochschulzugangsberechtigung atau University Entrance Qualification. Dan student college ini mudahnya ngomong merupakan sekolah untuk penyetaraan dan pembekalan sebelum kita masuk ke universitas nantinya. Dan pelajaran-pelajaran yang kita pelajari di student college juga merupakan pelajaran yang berhubungan dengan jurusan kita di universitas nantinya. Terus misal nih, mau nanya, kita nentuin kurs dulu atau jurusan dulu? Jawabannya adalah kita nentuin jurusan dulu dari universitas sebelum kita menentukan kurs yang akan kita ambil di student college. Kita bisa tahu kurs apa yang harus kita ambil, itu informasinya ada lengkap di website universitas yang kita tuju. Karena mereka udah ngasih informasi nih, misal mau ngambil jurusan A, B, atau C, kalian harus ngambil kurs apa di student college nantinya. Nah, kalian yang udah memiliki A-level, kalian udah nggak perlu lagi nih buat ikut student college, karena kalian udah bisa langsung daftar ke universitas tujuan kalian yang ada di Jerman. Untuk kalian yang juga penasaran pengen ngecek nih kualifikasi ijazah kalian gimana, kalian bisa cek di link di atas ini. Nanti linknya juga kita taruh di description box di bawah ya. Nah, setelah tadi kita udah bahas nih kenapa perlu yang namanya student college, tentunya penting juga buat tahu apa aja syarat buat masuk student college. Yang pertama adalah School Leaving Certificate atau ijazah SMA kalian, dan juga sertifikat bahasa. Tapi terkait level bahasa Jermannya sendiri, ini sangat bergantung dengan kurs yang akan kalian ambil di student college nantinya. Minimum banget, biasanya mereka mintanya B1, tapi rata-rata pada minta level B2. Nah, syarat lainnya adalah resume, motivation letter, dan juga pasport. Untuk syarat lengkapnya, kalian tentunya wajib banget buat ngecek di website student college masing-masing, oke? Kapan bisa daftar di student college? Ini juga bergantung dengan student college-nya masing-masing. Karena ada student college yang buka pas winter semester, ada yang pas summer semester, dan ada juga yang buka di keduanya. Nah, pendaftarannya sendiri ini juga beda-beda. Ada yang bisa langsung kalian mengirimkan berkas langsung via pos ke student college-nya, tapi ada juga student college yang mengharuskan kalian untuk mengirimkannya via UniASIS. Berapa lama sih belajar di student college? Normalnya belajar di student college itu perlu 2 semester, tapi ada juga student college yang cuma 1 semester. Nah, masuk di student college sendiri itu juga ada tesnya, namanya Aufnahmeprüfung, jadi nggak cuma seleksi berkas aja ya. Dan materi-materi yang diujikan di Aufnahmeprüfung ini tentunya adalah materi-materi yang berkaitan dengan kurs yang akan kalian ambil di student college nanti. Nah, di episode sebelumnya kita juga udah singgung kan tentang student college yang ada di Indonesia, dan hari ini kita sudah ada 2 teman yang akan sharing pengalaman mereka melakukan student college di Jerman dan juga di Indonesia. Yuk langsung aja kita samperin. Nama gue Rehan Arkan. Sekarang gue mahasiswa master di Otto von Guericke University Magdeburg. Ini semester gue pertama. Terus tahun lalu gue juga baru kelar bachelor di sini juga. Waktu ngambil bachelornya ngambil International Business Economics. Sekarang di master ngambil International Management Marketing and Entrepreneurship. Halo, namaku Alexander Felix, dipanggilnya Felix. Sekarang aku lagi bachelor di Otto von Guericke University in Magdeburg. Aku ambilnya International Business and Economics. Waktu STK dulu aku ngambil W-Kurs. Aku dulu ambil Wirtschaft. Ya, W-Kurs. Jadi itu yang buat
buat mahasiswa yang pengen belajarnya dalam bidang ekonomi itu. Dulu ada mata kuliah itu ada 5. Ada yang jelas kita karena STK buat kuliah di Jerman, jadi bahasa Jerman. Terus selain itu juga ada bahasa Inggris, scientific. Habis itu matematika yang memadai buat jurusan ekonomi. Terus ada yang ilmu ekonominya. Kalau bahasa Jermannya BWL sama WWL itu kayak mikro sama makroekonomi sama informatik juga. Kalau aku waktu itu di STK Indo, aku ada berapa ya? Jadi ada yang namanya GGP, yaitu geografi, kalau nggak salah Gesellschaft atau apa gitu, sama politik. Terus matematika, Inggris, apa lagi ya? Jerman, sama bisnis, VWL sama BWL. Terus kenapa aku menentuin kenapa di Jerman bukan di Indo? Soalnya aku mikir kalau misalkan aku pengen kuliah di Jerman akan lebih baik atau kayak nanggung gitu kalau misalkan STK-nya juga di Indo. Soalnya bagi aku ngeliat STK tuh perspektifku sebagai kayak kelas persiapan mau kuliah di Jerman. Jadi kenapa nggak sekalian aja gitu loh kasarnya kuliahnya juga STK-nya juga di Jerman ketimbang di Indo. Kebetulan waktu itu lagi corona, jadi mau ke Jerman pun susah, aku pikir, sama orang tua aku juga pikir susah. Jadi kita, terus rumahku di BSD. Jadi itu dekat banget ke STK-nya. Jadi aku setiap hari naik sepeda ke STK. Jadi ya gara-gara deket dan waktu itu lagi corona. Jadi aku mikir dan keluarga aku pun pikir, ya udah kenapa nggak STK Indo aja. Ya mungkin kalau tantangan tuh banyak ya, apalagi kalau buat tahun pertama di sini mau mulai kuliah S1 bachelor di Jerman, tantangannya yang jelas tuh mungkin baru pertama di sini waktu saya pertama kali datang saya masih 18 kan, jadi itu hal yang baru. Terus selain dari di luar dari lingkungan yang saya udah nyaman kayak zona nyaman gua. Terus juga mungkin buat ya sehari-hari yang harus bahasa Jerman. Terus bagaimana sih cara punya teman yang dari kultur lain, dari negara lain, antar kayak ya intercultural communication gitu. Tantangannya apa ya? Paling cuma lulus ujian doang sih. Terus itu agak susah gara-gara kita Jermannya di situ kurang dipakai kebetulan karena kita masih di Indo, jadi sesama orang Indo kita ngomongnya pakai bahasa Indonesia dan kita akan dilatih Jermannya, jadi sedikit menantang. Tapi selain itu semuanya nyaman-nyaman aja ya. Pengalaman banyak sih. Pengalaman kayak waktu STK dulu yang jelas selain dari ya yang akademiknya, pengalaman buat belajar, tapi juga ada pengalaman dari nyari teman dari beda-beda negara, terus juga pengalaman semacam lebih ke proses pendewasaan mungkin, dimana semua tantangan sehari-hari pun itu hal-hal yang ya harus dilakukan dan lama-lama pun bisa karena terpaksa melakukan itu semua. Jadi ya sekarang jadi biasa hal-hal yang kayak dulunya mungkin susah, jadi ya udah hari-hari yang kebiasaan aja gitu loh. Pengalamannya aku ya nggak ada banyak pengalaman sih yang aku inget dari STK Indo. Gara-gara aku melihat STK Indo hanya sebagai tempat dimana ini tempat aku harus lewatin buat ke Jerman. Nah jadi end goalnya sebenarnya Jerman, tapi STK Indo itu hanya untuk tempat persinggahan lah. Jadi aku bisa saranin buat kalian yang mau persiapan STK di Jerman, itu pertama kalian kayaknya harus siapin mental dulu, dimana kayak bakal lingkungan baru, jauh dari orang tua, itu pertama yang aku rasain. Jadi itu yang bisa aku saranin buat kalian. Terus yang kedua mungkin ada baiknya juga pas mulai STK kalian juga udah kira-kira nih tahu nih kalian setelah STK itu mau kemana, mau ngambil jurusan apa. Soalnya kalian juga harus sadar kalau STK itu cuman pembukaan doang gitu, hanya sebagai pintu masuk buat kalian masuk ke dunia perkuliahan nantinya gitu, bukan suatu yang
jadi tujuan akhir kalian, begitu sih. Kalau mau nyaman dan mau gampang, ya udah ke STK Indo aja. Tapi kalau Jermannya mau dipakai, terus mau lebih, kan STK tuh persiapan ya. Jadi mendingan menurut aku ke STK Jerman aja. Jadi lebih gampang nyesuaiin semuanya jadi lebih milih kota pun jadi gampang karena pas STK udah bisa ngeliat kota ini tuh enak, kota ini enggak misalnya. Dan semuanya lebih enak aja di STK Jerman. Jadi menurut aku kalau bisa ambil aja di STK Jerman kalau mau gampang ke depannya. Tapi kalau mau gampang untuk di awal-awal, menurut aku ambil aja STK Indo. Gara-gara nyaman, nggak usah harus masih di Indo. Terus ya guru-gurunya juga membantu lah. Terus guys, perjuangan kalian juga belum selesai meskipun kalian udah masuk ke student college. Karena kalian masih harus ambil Feststellungsprüfung atau assessment test buat masuk ke universitas nantinya. Nah, di ujian ini kalian juga harus banget lulus, karena kalau kalian gagal, kalian harus ambil lagi student college, dan di student college ini kalian cuma boleh ulang 1 kali per semester. Sekarang kita bahas tentang pendaftaran ke universitas. Jadi pendaftaran di universitas itu ada kampus yang minta berkasnya dikirim langsung ke alamat mereka, atau ada juga kampus yang minta daftar via UniASIS. Nah, bedanya apa? Kalau misalnya kita kirim berkas langsung via kampus, itu ya udah kita kirim semua berkasnya via pos langsung ke alamat kampus. Tapi kalau kita daftar via UniASIS, kita kirim semua berkasnya ke alamat UniASIS. Nanti UniASIS yang akan melanjutkan ke kampus tujuan kita. Nah, bedanya kalau misalnya kita daftar via UniASIS, misal nih kita daftar di 3 kampus, ya udah kita kirim aja 1 berkas ke UniASIS. Nanti UniASIS yang akan melanjutkan pendaftaran kita ke 3 kampus tersebut. Gimana video kali ini? Semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman terkait student college dan juga pendaftaran di universitas di Jerman. Dan semoga bisa menambah semangat teman-teman buat kuliah di Jerman ya. Jangan lupa komen, like, share, dan juga subscribe. Dan kita bertemu di video selanjutnya PPI TV, dari pelajar untuk pelajar.